Coba saya hubungi, saya telepon, cuman kayaknya pada belum buka WA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita melanjutkan ya materi mengenai ini ya, algoritma evolusi, salah satunya yaitu algoritma genetika. Itu sebagai sampel metode yang akan kita gunakan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah tahu ya konsep teorinya, mungkin saya kira sedikit, lalu kita akan masuk ke mencoba proses-proses operator genetika kita operasikan, kita buat ke dalam Python ya hari ini. Jadi ada beberapa operator algoritma genetika ya, kita sudah pelajari sebelumnya gitu ya. Ada seleksi, crossover, ada mutasi gitu ya, dan ada evaluasinya. Ya. Ada beberapa operator. Di sini juga yang kemarin contohnya adalah optimasi fungsi. Ya, ada dua variabel yaitu X1 dan X2. Nanti kita juga akan menggunakan sebuah fungsi matematik sederhana ya, kita maksimalkan fungsinya gitu ya menggunakan algoritma genetika. Oke, mungkin nanti sebelum ini adalah ini ya part kedua saja dari pembahasan algoritma genetika. Yang pertama itu adalah teori, yang sekarang kita bahas adalah seperti apa penerapannya gitu ya pada Python ya. Di sini oke. Jadi sebetulnya kemarin saya sudah buatkan prosesnya ya, tapi ini masih proses sampai operator saja, belum sampai iterasi penuh ya dalam algoritma genetikanya. Nanti kelanjutannya ada di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi yang kita gunakan menggunakan library NumPy sama Pandas ya untuk mempermudah proses kita ini ya menjalankan algoritma genetika. Jadi fungsinya fungsi ini ya fxy sama dengan x plus 2y min 7 kali 2 ditambah 2x plus y min 5 kali 2. Ini bukan kali 2, dia pangkat 2 ya. Maaf ya, ini min value-nya adalah min 10 gitu ya. Max value itu 10. Apa min value dan max value? Jadi adik-adik waktu pertama kali ya menginisialisasi algoritma genetik, pasti nilainya atau bilangannya diambil dari bilangan random ya. Nah, tapi randomnya kita tidak random sekali gitu ya. Makanya kemarin ada batasannya atau ada aturannya ya. Kita inisialisasi dulu lah min value-nya dan max value-nya. Ada banyaknya variabel. Jadi banyaknya variabel ini mewakili panjang kromosom. Ya. Kalau di sini karena yang kita butuhkan hanya berapa sebetulnya nilai X dan Y yang optimal sehingga nilai fungsinya maksimal. Berarti panjang kromosomnya hanya 2. Tapi untuk kasus yang lain bisa saja sangat berbeda gitu ya di fungsinya. Makanya nanti kita coba buatkan fungsi fitness sendiri. Jadi nanti kalau kita berubah kasus ya, berubah permasalahan, kita tidak perlu membuat ulang semua source code yang kita buat. Ya. Oke. Di sini ada maksimum generasi juga. Ya, sementara kita inisialisasikan 20 ya generasinya. Berarti ada 20 generasi gitu ya. Nah, di sini parameter probabilitas crossover ya, sama probabilitas mutasi. Nah, ini ada yang saya singkat P_C ya. Berarti ini probabilitas crossover. Ini probabilitas mutasi. Nah, kita set dulu 1 ya, probabilitas crossover-nya, probabilitas mutasinya 1.
Pada kasus yang lain ini perlu diuji ya. Pada kasus ini juga mungkin perlu diuji sebetulnya apakah yang paling cocok adalah nilainya adalah 1 gitu ya. Terus dalam istilah lain ya, terkadang namanya bisa menyebutkan probabilitas crossover atau crossover rate atau mutational rate ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi yang pertama kita harus lakukan yaitu buat fungsi populasi ya. Jadi kalau pada Python kita bisa buatkan fungsi ya. Jadi agar fungsi populasi ini bisa kita buat secara dinamis, maka kita buat saja fungsi baru dengan nama create population gitu ya. Nah, di sini ada parameter pop ya. Kita membuat parameter pop ya. Jadi pop itu apa? Itu adalah bilangan random gitu ya. Kita pakai NumPy ini ya. NumPy-nya saya tulis np di sini. NumPy.random.run ya. n,n. N itu apa? N itu banyaknya kromosom ya. Yang M itu banyaknya variabel. Jadi N itu banyaknya kromosom berarti populasi gitu ya. Ada berapa populasi dalam setiap iterasi. Kalau ini iterasinya 20 atau generasi 20, kalau ini banyaknya kromosomnya, kalau yang ini panjang kromosomnya ya. Nah, jadi kita melakukan bilangan random gitu ya. Parameternya adalah banyaknya kromosom, berarti ada 5 kromosom dengan di sini ada dua panjang kromosom. Dikali max value-nya. Max value-nya berapa? Nah, ini kan kita tentukan ya. Max value-nya 10 sama min 10 gitu ya. Plus max value dikurangi min value ditambah min value. Nah, jadi kalau adik-adik kalau yang ini pakai fungsi NumPy ya untuk melakukan atau untuk mengenerate bilangan random tertentu gitu ya. Nanti hasilnya di bawah ya, ini fungsi-fungsinya. Setelah kita punya fungsi seperti ini, lalu kita sebetulnya mau membuat data frame ya. Data frame itu apa? Jadi kalau pada algoritma genetik itu tampilannya kan seperti ini. Nah, sebetulnya kita ingin membuat sebuah seperti ini kan. Cuma tadi itu panjangnya 2 sama, tapi jumlahnya ini 5. Berarti kita ingin membuat seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa menganalogikan ini sebagai data frame. Jadi kalau pada Python ya kita bisa membuat data frame ya. Data frame ini datanya terdiri data apa? Data pop yang sudah kita buat secara random tadi. Ya. Jadi agar dituliskan ke dalam bentuk baris dan kolom ya. Ini kan baris, ini kolom. Maka source code-nya pop tadi dot kolom ya. Terus xy kita buatkan parameter baru di sini xy gitu ya. Dan kita kembalikan nanti return-nya ke dalam pop ya. Ini fungsi untuk membuat populasi gitu ya. Nah, setelah kita membuat fungsi populasi, berarti kita perlu buat fungsi fitness ya. Kalau kita lihat di alur kita tadi, berarti setelah inisialisasi populasi, kita mau ada parameter untuk mengevaluasinya. Parameternya apa? Atau fungsinya apa? Fungsi evaluasi, yaitu fungsi fitness, untuk melihat seberapa baik sebetulnya yang sudah kita lakukan. Generasi itu nilainya berapa baik gitu ya, fitness-nya berapa baik ya. Nah, fitness-nya bagaimana Pak lalu? Karena ini fungsi matematis, maka kita tinggal masukkan saja fungsi tadi, fungsi ini. Oke, saya copy saja. Oke, di sini fitness-nya tetap bergantung pada pop. Pop itu tadi ya, ini.
dari X dan Y tadi sudah jadi baris dan kolom, lalu kita nilai, kita uji gitu ya, menggunakan fungsi fitness. Fungsi fitness sesuai dengan fungsi matematis yang akan kita optimasi. Gitu ya. Nah, di sini tetap ya, karena parameternya ada X dan Y gitu ya. Jadi tetap menulisnya seperti ini, pop X gitu ya. Kalau pada Python, X itu merepresentasikan variabel ini ya, ditambah 2Y, 2 pop Y ya, dikurangi 7, pangkat 2. Ini pangkat ya, nah, saya nggak bisa nuliskan dalam pangkat. Jadi sebenarnya seperti ini kalau di. Oke, jadi pangkat 2 itu bintang-bintang 2 ya, ditambah 2 dikali pop X, nilai X itu kan berupa nilai pop X yang sudah kita generate kan. Nah, berarti ini pop X. Ditambah pop Y dikurangi 5, dipangkatkan 2. Ya. Inilah pop fitness ini kita nanti kembalikan ke dalam variabel fitness, dan return value-nya berupa nilai pop tadi sama semua. Nah, ini kan return value-nya tetap nilai pop ya. Nah, jadi kalau fungsi matematis jelas ya, kalau ini gimana, itu adalah fungsi matematisnya, jadi fungsi fitness-nya gitu ya. Tapi kalau masih belum ada fungsi matematisnya, ada problem real misalkan, berarti kita perlu cari sebetulnya persamaan matematisnya seperti apa gitu ya. Nah, proses selanjutnya yaitu proses seleksi ya. Prosesnya selection. Berarti setelah kita melakukan evaluasi gitu ya, pasti ada terminate condition ya. Terminate condition itu kalau yang pertama kita dari generasi ya. Generasinya 20, kalau belum ya maka kita akan lanjut generasi selanjutnya. Kita buat saja fungsi untuk crossover. Jadi fungsi crossover itu ya, ini pop C ini probabilitas crossover ya. Disingkat saja. Dari nilai pop tadi, probabilitas crossover itu, nah di sini ada pop.copy. Kenapa kita harus copy? Karena ini merupakan nilai yang dari grade population tadi. Ya. Kita bisa melakukan perulangan. Kenapa perlu dilakukan perulangan? Ya karena sebanyak N tadi. Ya. N-nya kita 2. Nilai N-nya adalah 2. Nah, lalu kita perlu membuat variabel AB ya untuk merandom. Ya ini ya AB ini hanya untuk melakukan merepresentasikan nilai gitu ya dari proses random selection yang kita buat gitu ya. Random selection itu ini ya. Oke, kayaknya sepertinya loncat tadi. Jadi random selection itu untuk mengetahui posisi ya. Posisinya sekarang itu di mana gitu ya. Jadi posisinya tadi kan variabelnya 2 ya, X, Y ya, panjang kromosomnya gitu ya. Nah, jadi untuk memilih selection-nya, jadi proses seleksi itu pada kasus ini hanya menggunakan model random seleksi gitu ya. Metode seleksi yang digunakan adalah random selection-nya. Jadi sebelum kita buat crossover-nya, berarti kita tentukan dulu kita kira-kira metode seleksinya apa. Ada elitism atau dan sebagainya ya. Contoh lain itu ada elitism, ada Rowlet ya. Rowlet dan sebagainya ya. Nah, ini kalau random tuh pilih 2 jenis populasi secara random gitu ya. Jadi misalkan nanti ada parent-nya, ada child-nya, tapi yang dipilih 2 aja secara random ya. Ini posisinya kita bisa melakukan random menggunakan fungsi NumPy ya, np.random permutasi. Mengapa menggunakan permutasi? Ya karena ini tadi ada 2 tadi ya, X, Y seperti itu ya, baris kolom nanti. Jadi yang digunakan adalah fungsi permutasi. Kalau yang di sini tidak menggunakan fungsi permutasi tadi di grade population. Tetap banyaknya adalah banyaknya N. N banyaknya
ini apa? Populasi di setiap generasi. Oke, setelah kita sudah tahu seperti apa model seleksinya, kita buatkan tadi crossover sesuai alur yang ada di algoritma genetik. Nah, jadi kita buatkan variabel A, variabel B gitu ya, itu untuk menampung posisinya ya. Tadi di sini kan posisinya 0 dan 1 gitu ya. Ada 1 dan seterusnya. Jadi ada posisi yang kita dapatkan ya secara random ya dari proses seleksi, mana yang akan terpilih gitu individu barunya gitu ya. Nah, di sini kalau di fungsi Python gitu ya, kita bisa menggunakan pop ini kita panggil lagi ya. Yang kita log A, ya tadi ini A karena kita merepresentasikan ke dalam variabel A atau B gitu ya. Lalu dibagi 2. Nah, di sini ada proses lagi ya untuk probabilitas crossover-nya gitu ya. Berdasarkan I. I itu kan dimulai dari indeksnya yang paling kecil sampai ke nilai N ya. Nah, ini sama dengan X. Tetap return-nya kalau di sini bukan return pop tapi return-nya probabilitas crossover ya. Jadi pop C ya, bukan pop ini. Jadi untuk yang crossover, mutasi nanti return-nya kita buat sendiri-sendiri gitu ya. Nggak sama, nggak kembali ke pop lagi ya. Karena ini popnya kita copy. Jadi pop C itu sebenarnya isinya sama seperti pop. Tapi kita buat variabel baru di sini, pop C namanya ya. Untuk membedakan ya yang hasilnya crossover sama bukan ya. Sama hasilnya misalkan ini hasilnya awalnya. Awalnya kan berupa pop awal ya. Itu bedanya. Nah, ini mutasi menambah 1 gen dengan bilangan acak. Jadi kalau mutasi kemarin ada beberapa cara ya. Ada random mutation gitu ya, ada reciprocal exchange mutation, ada insertion mutation gitu ya. Berarti kalau seperti ini kita hanya menambahkan satu gen saja gitu ya dalam bilangan acak gitu ya. Jadi 1 gen, misalnya saya punya panjang gennya sekian gitu ya. Ini banyak ya. Maka kita hanya menambahkan 1 saja gitu ya. Kalau insertion, maka yang ditambahkan adalah bagian tengahnya ini ya. Ada insertion 1 point, ada yang multi point ya. Kemarin kita juga sudah bahas gitu ya. Ini insertion yang 1 point ya, bukan 2 point ya. Jadi kita hanya menginsertkan ke dalam 1 poin saja. Jadi ini yang kita coba yang paling sederhana ya. Jadi kalau adik-adik nanti sudah bisa yang seperti ini, bisa mencari atau membuatkan fungsi mutasi yang lain. Jadi tergantung kita mau pakai populasi yang mana gitu ya. Pakai mutasi yang mana maksud saya. Nah, di sini kita buatkan lagi fungsi untuk mutasi ya. Ya, mutation nilainya mengapa bukan pop? Nah, karena mutasi ini ya berdasarkan nilai yang pop C, yang hasil crossover ini. Itu 1 kita jadikan individu baru ya. Kita jadikan individu baru. Jadi pop M itu variabel probabilitas mutation yang saya buat. Kalau tadi pop C ya. Kita kopikan saja, jadi sama dengan nilai hasil pop C tadi. Kita copy. Lalu kita lakukan perulangan, sama persis seperti perulangan crossover. Sebanyak panjangnya, banyaknya kromosom N. Ya. Setelah kita melakukan perulangan gitu ya. Nah, karena di sini kita ada ini kan apa tadi baris dan kolom tadi ya. Sama pakai ada dua perulangan ya untuk mutasi ini ya. Jadi yang ini untuk
mengulang sebanyak n-nya gitu ya. Kalau yang ini sebanyak kolom di pop M. Ini variabelnya saja ya, variabel untuk pengulangannya itu I dan J ya, apa baris dan kolom gitu ya. Ini adalah fungsi untuk melakukan random nilai ya. Jadi ini adalah untuk melakukan fungsi random nilai ya. Atau kalau kembaliannya adalah pop M. Jadi ini sebuah fungsi sendiri untuk mutasi. Jadi apapun nanti datanya tetap kita tidak merubah sebetulnya prosesnya, proses parameter algoritma genetiknya, tinggal nanti kita rubah-rubah datanya saja. Nanti yang pertama kita bisa menggunakan kita panggil ya popnya grade populasi, kita buat ya. Berarti dia memanggil fungsi ini grade population tadi. Berarti akan ada bilangan random seperti ini. Hasilnya ini. Hasilnya adalah saya punya 5 ya, karena dimulai dari indeks ke 0 ya. 0 1 2 3 4. Jadi saya punya 5 populasi gitu ya. Panjang kromosomnya 2, XY. Nilainya bilangan acak antara min 10 sampai 10, betul ya. Ini tidak ada yang lebih dari min 10 maupun 10. Jadi kita acak di antara ini nilainya. Setelah kita berhasil membuat, maka kita harus tahu dulu untuk generasi pertama ini berapa nilai fitness-nya. Ya. Kita panggil fungsi fitness dari pop yang sudah kita buat tadi. Variabel pop itu kan hasil dari grade population. Lalu kita juga tampilkan fitness-nya ke dalam tampilan kita, ke dalam sebuah ini baris dan kolom yang sudah kita buat. Di fitness itu seperti ini ya, kita cek lagi. Nah ini. Jadi fitness itu perhitungannya seperti ini, sesuai fungsinya tadi. Nah, lalu kita tambahkan namanya fitness di sini. Nama kolomnya juga fitness. Maka dia akan tampil berdasarkan fungsi tadi. Oh, kira-kira hasilnya sekian. Menunjukkan baiknya sebuah gen ya, sebuah kromosom maksud saya. Setelah sudah dicek pertama fitness, maka kita harus melakukan probabilitas crossover. Kita bisa melakukan crossover. Jadi kalau crossover tadi yang kita gunakan, jadi seperti ini tadi yang kita buat, gimana caranya membuat crossover ya. Maka dia akan menampilkan nilai yang berbeda. Jadi tidak semua nilai individunya ini akan sangat berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi tapi jumlahnya tetap. Coba adik-adik perhatikan jumlahnya tetap 4 ya yang dipilih. Karena sesuai dengan tadi banyaknya populasi di setiap generasi gitu ya, 4. Maka dipilih 4 yang terbaik. Oke. Ini menghitung nilai fitness yang betul. Kenapa yang betul? Karena ini masih variabel fitness yang lama berdasarkan ini. Maka kita bisa sampaikan dulu atau buat dulu gitu ya. Fungsi fitness-nya berdasarkan probabilitas crossover-nya. Jadi ini fungsi fitness berdasarkan crossover masing-masing kromosom ya. Jadi dapatlah seperti ini. Jadi seharusnya ini membuatnya setelah crossover di bawahnya ada menampilkan ya. Tapi karena
ini saya tampilkan berurutan, jadi saya pindah ke atas biar adik-adik mudah memahaminya. Maka setelah crossover seperti ini, masuk ke fungsi fitness, lalu masuk ke proses mutasi. Nah, di mutasi tadi variabelnya bukan pop lagi, bukan popsi lagi, tapi pop M. Tapi berdasarkan popsi, popsinya crossover. Ini kan pop M ya. Menampilkan pop M ini untuk menampilkan saja, boleh pakai print, tapi kalau pakai print akan berbeda ya. Oke, nggak bisa ya kalau di print soalnya bukan masuk kelas ini annotation. Oke, harusnya nggak masalah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Setelah kita melakukan mutasi, proses mutasi gitu ya, kita masuk ke perhitungan fitness mutasinya. Jadi seperti tadi, berarti fitness-nya itu masih fitness yang lama, fitness yang crossover, belum fitness yang sudah dengan mutasi. Nah, kita perlu buat fungsi fitness mutasi. Jadi ini bukan membuat fungsi lagi ya, tapi tinggal menampilkan fungsi fitness yang betul gitu ya pada tampilan ini gitu ya. Oke, jadi itu tahap-tahap ini ya, apa namanya, dari inisialisasi populasi sampai proses mutasinya dan seleksinya. Tapi kita belum jalankan generasinya. Jadi, nah, kita sudah melakukan semua parameter ini, gitu ya. Tapi tidak melakukan iterasi sebanyak tadi 20. Masih belum ya, saya belum membuatkan semua. Jadi ini untuk menggambarkan seperti apa sebetulnya tahapan-tahapan algoritma genetik yang dimaksud dan seperti apa tampilannya ya, mungkin biar tidak bingung ya. Nantinya kalau dalam setiap fungsi fitness itu kan dicatat ya, bisa adik-adik catat gitu ya. Jadi setiap fungsi fitness terbaik ya itu bisa kita catat. Dan fungsi fitness rata-rata karena ini tadi sifatnya stokastik, maka kita bisa tidak menjalankan satu kali ya, tapi menjalankan beberapa kali dengan parameter yang sama, lalu kita rata-rata fungsi fitness-nya untuk mendapatkan nilai yang valid ya, yang akurat ya, karena sifatnya stokastik tadi. Tapi tetap max fitness-nya ya tetap sama gitu ya. Max fitness-nya pasti yang diperoleh tetap sama gitu ya. Akan mendekati kurva yang atas ini. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ada yang ditanyakan terkait parameter gitu ya. Nanti adik-adik bisa coba ya, coba atau mencari literatur. Jadi ada beberapa literatur saya juga sertakan. Nanti coba file ini saya kirimkan ya, saya letakkan di MMP ya. Mungkin adik-adik sekalian ingin bertanya prosesnya atau apa yang silakan saya beri ruang untuk bertanya. Itu nanti iterasi, kalau kita udah sampai tahap iterasi itu, nanti itu iterasinya itu kita lakukan berapa kalinya itu tergantung apanya Pak. Di iterasinya berhenti itu kapan? Ini nanti pakai n besar, saya variabel n besar ini kan masih belum membuat fungsi menjalankan generasi ini kan ya, baru satu proses. Harusnya nanti ada perulangan ya sebanyak ini. Jadi di setiap generasi akan melakukan apa saja. Jadi akan ada fungsi untuk menjalankan fungsi algoritma genetik. Di dalamnya ada fungsi create population, ada fungsi fitness, ada fungsi random selection yang sudah kita buat fungsi crossover, mutasi gitu ya. Ini satu proses, satu generasi. Nanti akan dicek ada
ada ini, ada termination condition. Oh, ini sudah sampai generasi yang maksimal belum? Ini N-nya 20. Berarti harusnya kalau N-nya nilainya masih, ini kan sebanyak length-nya kita pakai length dari variabel N bisa. Jadi kalau masih nilainya 1 berarti masih literasi ke-1, yaitu generasi ke-1. Kalau 2 maka masih generasi kedua. Kalau udah 20 maka berhenti dia menampilkan tadi fitness terbaiknya berapa dan rata-rata fitnessnya berapa. Oh, berarti N itu ditentukan di awal ya, Pak? Bukan kita melakukan iterasi terus, nanti ada titik yang, soalnya kalau singkat saya itu kemarin Bu Gaya itu sempat menyampaikan, katanya kalau kita melakukan iterasi, terus ternyata nilai fitnessnya itu, nilai kenaikannya itu nggak signifikan, akhirnya iterasinya dihentikan. Ya, Itu seperti ini kan enggak berarti. Jadi pada titik tertentu dia akan naik ke sini. Misalkan rata-ratanya naik signifikan, tapi sampai sini dia sudah pada generasi ke 350 gitu ya. Dia nggak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan kadang cenderung tetap dan menurun gitu ya, sedikit menurun, tapi nggak sampai turun sekali pasti. Nah, itulah sebetulnya waktu kita menjalankan 350 sampai 950 hasilnya sama gitu ya. Nah, maka kita ambil yang 350. Makanya perlu pengujian. Oh, kira-kira untuk kasus yang ini maksimal iterasi yang tepat itu berapa? Tapi ada juga fungsi untuk melihat kalau kita tidak ada perubahan nilai, ya. Misalkan kita ambil nilainya ini ingat 37,0092. Misalkan pada tahap ini 37,0092, sini 37,0013 misalkan. Nilai 37 itu tidak berubah, maka diberhentikan. Nilainya tetap, dianggap nilainya sama. Bisa seperti itu. Kalau nilainya itu tetap, ya kita ambil aja nilainya nilai utuhnya yang depan. Jadi otomatis kan cenderung tidak berubah kalau dia namanya konvergen ini. Berarti nilainya sudah konvergen, sudah sampai ke solusi optimal. Nah, tinggal nanti kan problemnya, jadi pada kasus yang lain perlu diuji apakah ini masuk ke optimal lokal atau dia sebetulnya ke optimal global. Nah, untuk itu nanti dulu ya adik-adik di pertemuan selanjutnya biar nggak tambah bingung apa itu optimal lokal, optimal global gitu ya. Tapi yang jelas pada titik tertentu dia akan naik signifikan awal, lalu sampai titik tertentu dia akan konvergen. Memang seperti itu contoh solusi GE, karena ya sudah dari generasi, misalkan ada 20 generasi ya Mbak di sini ya. Misalkan pada generasi ke-15 itu nilainya sudah nggak berubah, berarti sebetulnya cenderung konvergen gitu ya. Cenderung sama nilainya. Bisa saja begitu. Tapi perlu diuji juga, tidak ada yang tahu berapa maks iterasi yang paling optimal. Itu kita lakukan pengujian dulu beberapa kali. Ternyata saya lakukan 20 iterasi nilainya sekian, atau pakai fungsi yang tadi. Kalau nilainya tidak berubah misalkan dalam 5 generasi tetap, ya kita stop gitu. Bisa. Berarti terminate condition-nya bukan hanya nilai N, tapi bila nilai fitness itu sudah tidak berubah, maka selesai sudah. Oke, baik, terima kasih, Pak. Oke, nanti tinggal dibaca-baca ya. Mungkin akan lebih mudah kalau coba fungsi yang berbeda gitu ya. Nanti di minggu depan saya coba insya Allah menyelesaikan sampai selesai. Jadi sampai generasinya ya, sesuai generasi ini. Jadi generasi ke-20. Ya. Ini siapa? Mas Syaidar ya? Oke. Silakan mungkin mulai memikirkan. Jadi harapannya pada output mata kuliah ini ya, saya dan Bu Gayatri sudah pernah menyampaikan ya. Kita coba buat kasus sederhana nanti gitu ya. Kita selesaikan pakai algoritma genetik gitu ya. Tidak harus satu orang satu ya, bareng-bareng aja. Jadi namanya ya nama kita semua, jadi nama saya Bu Gayatri, Mbak Amiro, Mas Haidar,
Mungkin ada teman yang lain nanti yang juga bergabung, nggak apa-apa. Kita buat satu kasus sederhana, gitu ya. Entah itu kasus TSP, entah itu kasus optimasi penjadwalan, entah apa yang sederhana. Jadi itu bisa kita jadikan paper. Itu kalau mau diteruskan ke skripsi bisa, kalau mau hanya dibuat paper saja bisa. Oke, mungkin itu jadi PR-nya. Silakan nanti saya upload ini ya, source code-nya coba dilihat-lihat, atau membuat sendiri boleh. Terus adik-adik boleh menggunakan contoh fungsi yang seperti ini atau menggunakan fungsi yang lebih sederhana, gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting tahu proses dan tahapan dari algoritma genetik. Jadi sekarang mulai cari-cari paper lagi tentang rencananya mau punya pandangan kasus apa yang ingin diangkat ya. Kalau kasusnya kemarin saya sudah sampaikan sebetulnya ya, ada TSP, ada flow shop scheduling problem, ada transportation problem gitu ya, adalah scheduling biasa gitu ya, ada proses distribusi ya, macam-macam ya yang sebetulnya bisa kita optimasi gitu ya. Oke, mungkin cukup ya, silakan absen sesuai ini ya, di MMP. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.